Halo adik-adik, berikut ini pembahasan soal TO IPS SD kelas 5. Silakan disimak ya. Untuk soal nomor 61, Gunung Liangpran dan Gunung Bukit Raya merupakan kenampakan alam yang terdapat di Pulau A. Jawa, B. Sumatera, C. Sulawesi, D. Kalimantan. Kita cek ya. Jadi di sini ada gambar Gunung Liangpran, dia berada di Kalimantan Timur. Dan ada Gunung Bukit Raya, ini berada di Kalimantan Tengah. Dan Gunung Bukit Raya ini menjadi gunung tertinggi di Kalimantan. Maka untuk soal nomor 61, jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk soal nomor 62, kenampakan buatan berupa jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu jembatan A. Suramadu, B. Pasupati, C. Ampera, D. Tayan. Kita cek ya panjang dari masing-masing jembatan, panjang total. Untuk jembatan Suramadu memiliki panjang total 5.438 meter. Untuk jembatan Pasupati memiliki panjang total 2.800 meter. Dan untuk jembatan Ampera memiliki panjang total 1.117 meter. Dan untuk panjang total Tayan memiliki panjang total 1.975 meter. Maka jembatan terpanjang di Indonesia itu adalah jembatan Suramadu. Nah, seperti yang kalian lihat nih di gambar, jembatan Suramadu ini menjadi jembatan nasional ya, atau jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang total 5.438 meter. Jadi untuk soal nomor 62, jawabannya adalah yang A, Suramadu. Kemudian untuk soal nomor 63, ketika Raya Imlek, Ling-Ling pergi beribadah ke kelenteng. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Ling-Ling merupakan pemeluk agama A. Islam, B. Hindu, C. Buddha, D. Konghucu. Untuk pemeluk agama Islam, ini memiliki hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Untuk pemeluk agama Hindu, memiliki hari raya Nyepi, dan untuk pemeluk agama Buddha, memiliki hari raya Waisak, sedangkan pemeluk agama Konghucu memiliki hari raya Imlek. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, Konghucu. Soal nomor 64. Sepeda motor dan mobil merupakan hasil dari kegiatan ekonomi pada bidang industri A. Mebel, B. Garmen, C. Otomotif, D. Elektronik. Kita cek ya. Kalau untuk industri mebel, ini yang diproduksi adalah perabot atau furnitur rumah tangga. Sedangkan untuk industri garmen, ini biasanya yang diproduksi adalah pakaian jadi. Kemudian untuk bidang industri otomotif, ini biasanya diproduksi adalah sepeda motor, mobil. Kemudian untuk bidang industri elektronik, contohnya yang dibuat adalah eh, televisi, mesin cuci, dispenser. Misal ya. Jadi untuk soal nomor 64, jawabannya adalah yang C, otomotif. Kemudian soal nomor 65, pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah A. Anggota, B. Pengurus, C. Pengawas, D. Rapat anggota tahunan. Kita lihat gambar ini ya. Lihat gambar struktur organisasi koperasi, di mana itu bagian paling atas merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Maka dalam hal ini jawaban untuk soal nomor 65 adalah yang D. Rapat anggota tahunan atau disingkat RAT. Soal nomor 66, berikut ini merupakan contoh bentuk interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu A. Pertandingan bulu tangkis ganda putra Indonesia melawan Tiongkok. B. Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran IPS di kelas. C. Ali sedang mewawancarai bapak kepala sekolah. D. Ira melihat pemandangan pantai di sore hari. Oke, kita cek ya. Untuk pertandingan bulu tangkis ganda putra Indonesia melawan Tiongkok, ini merupakan bentuk interaksi kelompok dengan kelompok. Sedangkan ibu guru sedang menjelaskan pelajaran IPS di kelas, ibu guru sebagai individu. Nah, berarti siswa yang ada di kelas itu merupakan kelompoknya. Jadi interaksi individu dengan kelompok. Ali sedang mewawancarai bapak kepala sekolah, berarti interaksi individu dengan individu. Dan yang D ini, Ira melihat pemandangan pantai di sore hari.
Nah, ini untuk poin D ini tidak terjadi interaksi. Kenapa? Karena sebab terjadi interaksi harus ada kontak sosial dan terjadi komunikasi. Sedangkan yang D ini tidak ada kontak sosial dan tidak ada komunikasi. Jadi soal nomor 66 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 67, bentuk interaksi sosial yang dapat berdampak negatif adalah A. Perang antar negara, B. Mendirikan usaha bersama, C. Percampuran kebudayaan, D. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, kita cek ya bahwa interaksi sosial ini ada dua. Ada interaksi sosial yang bersifat disosiatif, ini mengarah pada perpecahan, jadi berdampak negatif. Kemudian ada interaksi sosial bersifat asosiatif, ini mengarah pada persatuan, jadi berdampak positif. Maka dalam hal ini untuk soal nomor 67 yang berdampak negatif, gitu kan, yang bentuk interaksi sosial yang berdampak negatif adalah yang A, perang antar negara. Soal nomor 68, sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok yaitu A. Koalisi, B. Mediasi, C. Toleransi, D. Adjudikasi. Oke, kita cek satu-satu ya, kita bahas satu-satu. Untuk koalisi, ini merupakan sebuah atau sekelompok persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur di mana dalam kerjasamanya masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Sedangkan mediasi ini merupakan upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Arti pihak ketiga ini tidak memihak kepada pihak-pihak yang bertikai. Yang toleransi ini merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Kemudian adjudikasi, penyelesaian masalah melalui pengadilan atau meja hijau. Jadi untuk soal nomor 68, jawaban yang paling tepat adalah yang C, toleransi. Nomor 69, fungsi judul dalam sebuah peta adalah A. Untuk membatasi penampakan gambar peta, B. Menggambarkan isi peta, C. Keterangan gambar pada peta, D. Menunjukkan letak astronomis. Oke. Yang membatasi penampakan gambar pada peta ini adalah garis tepi. Yang menggambarkan isi peta ini adalah judul peta. Yang berisi keterangan gambar pada peta ini adalah legenda. Dan yang menunjukkan letak astronomis adalah garis astronomis. Jadi untuk soal nomor 69, jawabannya adalah yang B, menggambarkan isi peta. Nomor 70, perhatikan gambar di bawah ini. Kalau kalian lihat gambar ya, ini ada gambar arah mata angin. Gambar tersebut merupakan komponen pada peta yang memiliki fungsi sebagai penunjuk arah. Komponen yang dimaksud adalah A. Orientasi, B. Legenda, C. Simbol, D. Inset. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk orientasi, ini berfungsi untuk menunjukkan arah mata angin. Legenda menunjukkan keterangan dari simbol-simbol dan warna yang terdapat pada peta. Simbol menunjukkan representasi objek di permukaan bumi. Bentuknya bisa titik, garis, maupun area. Inset menunjukkan lokasi yang dipetakan dengan daerah di sekitarnya yang lebih luas. Jadi, untuk soal nomor 70, jawabannya adalah yang A, orientasi. Nomor 71, warna putih pada peta menggambarkan daerah A. Gletser atau kutub, B. Dataran tinggi, C. Pegunungan, D. Perairan. Oke, kita cek ya. Ini ada gambar gitu kan ya, ada warna ketinggian daratan dan kedalaman laut. Untuk yang daratan ini ada warna hijau, kuning, coklat muda sampai coklat tua. Yang hijau ini dataran rendah, yang kuning dataran tinggi, yang warna coklat muda pegunungan, yang warna coklat tua ini puncak. Warna kedalaman laut makin gelap warna birunya atau makin tua warna birunya berarti makin dalam. Biasanya memang disimbolkan warna biru. Jadi kedalaman lautnya ini disimbolkan ya dari warna-warna biru. Ada yang biru terlalu muda, ada yang biru muda, ada sampai biru tua. Nah, sedangkan yang gletser atau kutub ini di dalam peta ya, itu diwarnai dengan warna putih. Jadi nomor 71 jawabannya adalah yang A. Nomor 72, penampakan buatan seperti bandara dan pelabuhan digambarkan pada peta dengan menggunakan simbol A area, B garis, C titik, D warna. Oke, kita lihat ya, simbol titik nih, ada macam-macam nih ya.
Kemudian kita lihat paling bawah itu ada, simbol bandara dan paling bawahnya lagi ada pelabuhan. Maka untuk soal nomor 72 jawabannya adalah yang C, simbol titik. Nomor 73, Indonesia menerima penyinaran matahari sepanjang tahun karena terletak di daerah A dingin, B sedang, C kutub, D tropis. Oke, kalau kita lihat nih ya bahwa kita lihat peta nih bahwa Indonesia ini berada di lintang rendah dilalui oleh garis khatulistiwa. Oke ya, sehingga negara Indonesia ini mengalami ya atau menerima penyinaran matahari sepanjang tahun dan menyebabkan Indonesia ini memiliki iklim tropis. Jadi untuk soal nomor 73 jawabannya adalah yang D. 74, keuntungan letak geografis Indonesia yang strategis adalah A. Dilalui jalur perdagangan internasional, B. Tanahnya kaya akan barang tambang, C. Terbagi 3 zona waktu, D. Memiliki 2 musim. Ya, jadi letak geografis Indonesia ini kan diapit ya oleh 2 benua sama 2 samudra. 2 benuanya benua Asia dan Australia, 2 samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Seperti yang kalian lihat di gambar. Oke, jadi ini menyebabkan bahwa Indonesia ini menjadi jalur yang sangat strategis dalam perdagangan internasional. Ya, kalau yang tanahnya kaya akan barang tambang, nah ini justru malah letak geomorfologis. Terbagi 3 zona waktu, ini letak astronomis, memiliki 2 musim, ini juga letak astronomis. Jadi soal nomor 74, ini jawabannya adalah yang A. 75, soal terakhir, wilayah yang berpotensi gempa akibat tumbukan antara lempeng Eurasia dengan Indo-Australia adalah A. Padang, B. Ambon, C. Manado, D. Palangkaraya. Oke ya. Kalau kalian lihat nih ya, di dalam peta nih ada, apa nih ya, lempeng ya, Eurasia dan Indo-Australia. Di mana di sini kalau kalian lihat peta Indonesia, ini wilayah Sumatera, Jawa, ini rawan ya dengan tumbukan Eurasia dan Indo-Australia. Dan Padang ini berada di, Pulau Sumatera. Jadi wilayah yang berpotensi gempa akibat tumbukan antara lempeng Eurasia dengan Indo-Australia adalah yang A, Padang. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih.